Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Wasal TV yang dirahmati Allah, bersama saya lagi, Aminullah, di dalam acara Mozaik Al-Quran. Kali ini saya berada di daerah Cijulang, Cisarua, Bogor. Dan saat ini saya akan mengunjungi salah satu pondok pesantren tahfiz Al-Quran, yaitu Pondok Pesantren Azkar Kauni, yang telah menciptakan anak-anak penghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi mengetahui maknanya. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Itulah tema kita pada kali ini. Baik pemirsa, kita akan melihat bagaimana cara Pondok Pesantren Azkar Kauni dalam membina anak-anak penghafal Quran. Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa Wasal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijulang, Cikopo. Dan saat ini saya berada di salah satu pesantren tahfiz Quran, yaitu Pondok Pesantren Azkar, pimpinan Ustadz Bobby Heruwibowo. Dan alhamdulillah sudah ada bersama saya Ustadz Bobby Heruwibowo dan beberapa santrinya yang akan kita uji kemampuan dia dalam menghafalkan Al-Quran. Baik pemirsa, kita sapa dulu Ustadz Bobby Heruwibowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kalau saya lihat di sini tampaknya pemandangannya santri di sini sangat menarik sekali Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi beberapa santri emang seakan-akan mereka bahagia dalam menghafalkan Al-Quran Ustaz. Sebetulnya metode apa sih Ustaz yang dipakai di sini? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah Allah barangkali Mas Amin dan pemirsa. Allah titipkan di tempat ini, di pesantren ini, teknik menghafal Quran yang kami menyebutnya semudah tersenyum. Teknik ini namanya metode Kauni Quantum Memory. Metode ini sudah kami kembangkan 3 tahun belakangan lah, tahun 2011 bulan Februari kalau tidak salah. Dan subhanallah karena kita bikin training di mana-mana sudah sering dan kita sudah ratusan ribu orang sudah ikutan dan selalu kebanyakan orang bertanya, "Ustadz, teknik ini pesantrennya di mana?" Maka itu yang membuat saya kemudian ini harus bikin pesantren. Maka alhamdulillah atas izin Allah berkat doa banyak orang, banyak pihak, maka tahun lalu bulan Oktober kita bikin pesantren ini. Dan alhamdulillah ada anak-anak santri juga dari mana-mana. Setiap hari kita menghafal Al-Quran beberapa baris, mulai dari satu hari satu baris. Nanti kita ketagihan jadi sehari 2 baris, 3 baris, dan sekarang sudah bisa 5 baris naik. Jadi 5-6 baris sehari. Dan alhamdulillah di sini menghafalnya itu menghafal langsung dengan makna, dengan mahraj tajwid, dan mereka menghafalnya semudah tersenyum dengan gerakan-gerakan itu. Dan alhamdulillah ini yang kami rasakan lebih permanen, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, dan ke anak-anak jadi rasa jemuhnya itu hilang. Jadi mereka ketagihan. Dan alhamdulillah ini hari pun juga anak-anak baru selesai menamatkan hatam juz 26 hafalan mereka. Jadi kita tempuh ini sengaja memang agak sedikit perlahan agar mereka menikmati tidak hanya menghafal teksnya tapi langsung maknanya juga penjiwaannya, begitu barangkali. Sesungguhnya ini murni adalah ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan penemuan. Jadi kebetulan bukan ini takdir Allah. Saya berumrah, kemudian saya berdoa minta pada Allah agar Allah berikan cara yang paling mudah untuk menghafal Al-Quran. Dan saat itu saya berdoa, usai berdoa saya mikir kalau doa untuk pribadi boleh jadi Allah kasih, boleh jadi enggak.
Kalau Allah kasih boleh jadi lambat, boleh jadi cepat. Maka saya mikir doa pun jangan egois. Maka saya angkat tangan lagi, saya doa sama Allah. Jadi redaksinya bukan doa, nazar. Saya bilang, Allahumma ya Allah, andai engkau berikan ilmu ini, menghafal Quran yang paling mudah, hamba berniat untuk mengajarkannya kepada siapapun juga. Jadi bernazar untuk membagikannya. Dan alhamdulillah ini teknik ini bahkan sudah ribuan orang ngikut ngafal setiap hari. Dan di mana-mana kita sudah ajarkan. Dan pesantren ini juga diduplikasi di beberapa tempat. Jadi bukan penemuan, murni ini adalah ijabah dari Allah. Saat 4 bulan setelah doa itu, betul Allah wujudkan. Ada sebuah perusahaan brand power yang mengajarkan kecerdasan otak. Mereka nelpon saya, mereka nanya, Ustadz hafal Al-Quran 30 juz? Jawaban saya belum, tapi kalau saya menghafal, ya saya sedang menghafal. Kenapa, Bu? Ini yang nelpon pemiliknya. Begini Ustadz, kami perusahaan brand power namanya Alpha Theta. Kami mengajarkan teknik macam-macam tuh, main mapping, aktivasi otak tengah, otak kanan, telepati, hipnotis, macam-macam dia cerita. Kami bikin pelatihan-pelatihan dan terakhir di Tarakan, Kalimantan Timur kami ditantang sama peserta. Ilmu kecerdasan otak ini bisa nggak membuat muslimah mudah hafal Quran. Jadi kami lagi nyari talentnya. Dalam kondisi saya belum kenal sama dia, tiba-tiba saya ngomong gini, kalau begitu saya bisa gitu. Saya nggak ngerti itu, ngomong bisa itu dari mana, nggak mikir saya. Dia kejar, Ustadz beneran bisa? Bisa insya Allah. Boleh ketemu nggak? Dia antusias. Saya bilang boleh. Pikiran saya orang kalau mau janjian ketemu kan mungkin minggu depan gitu. Jadi saya cari referensi dulu gitu. Dan subhanallah, rupanya dia bilang boleh nggak Ustaz ketemu sekarang, siang ini juga. Maka kemudian saya mikir, kantor di mana? Selipi. Kantor kami waktu itu di daerah Taman Mini. Saya bilang udah berangkat deh, perjalanan 1 jam. Saat itu saya buka laptop tanpa ada buku, referensi, belum pernah ikut training. Saat saya buka laptop itu betul Allah turunin tuh hikmah banyak sekali. Dan subhanallah mereka hadir 4 orang. Maka kemudian mereka nanya gimana mekanismenya Ustaz, gimana sistemnya. Maka saya nanya sebelum kita mulai menghafal nih, siapa di antara kalian yang belum bisa baca Quran? Maka di antara 4 orang 2 orang nunjuk, saya Ustaz belum bisa baca Quran. Saya bilang, dengerin ya, simak, nggak usah dihafal. Saya ilustrasiin, saya kasih makna. Hanya dalam tempo 3 menit pemirsa. Mereka melahap surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. 5 ayat. Teksnya, maknanya, mahrotnya, tajwidnya. Usai itu saya nanya, sudah hafal belum? Mereka semuanya ngangguk-ngangguk. Dan saya masih ingat salah seorang di antara instruktur itu mengatakan, Ustadz boleh ngomong jujur? Apa Pak? Semua teknik kecerdasan otak yang biasa kami ajarkan dalam training-training rasanya sudah ludes. Dengan teknik yang Ustadz sampaikan barusan. Jadi saya menggarisbawahi bahwa ini bukan penemuan, bukan. Ini adalah murni ijabah dari Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kasih hikmah kepada hamba-hamba yang Allah suka. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia dikasih nikmat yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya guru yang ngajarkan tahfiz Quran itu makhluk langka, makhluk aneh. Jadi di mana-mana itu semua SDT buka lowongan, nggak ada yang daftar itu. Maka rupanya Ustaz lagi menikmati ini, ngajarin Al-Quran di mana-mana dan banyak orang yang senang. Banyak yang mengatakan, Ustaz kenapa nggak ngajarin guru-guru aja hingga guru-guru itu bisa ngajarin ke banyak orang lagi. Maka kemudian udahlah kita bikin ini dan alhamdulillah ini. Ada seorang perempuan dari Bantaeng, Sulawesi Selatan datang ke sini. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, dari mana-mana nih. Bahkan yang tertua itu angkatan pertama kita bikin dari Purbalingga, Bapak Muhammad Abdul Aziz kalau nggak salah, 75 tahun. Jadi usia 75 tahun datang ke sini pengen belajar sekaligus ngajarin. Dia datang sama anaknya, dia datang sama cucunya. Jadi sekelas tuh. Dan anaknya Habib Ali di Purbalingga cerita, Abah Ustadz alhamdulillah sekarang setiap hari selalu datang ke mahat saya nyetor minimal 1 ayat. Jadi ini nih kenikmatan untuk ngajarin Al-Quran. Dan ini jadi kita bikin, kita ciptakan nih orang-orang yang mau berkhidmat pada Al-Quran, ajarkan kemana-mana. Itulah kira-kira. Kita berencana karena memang ini takdir Allah ya.
Allah kasih itu kesempatan kita untuk buka di Ciamas Bogor, Beji Depok, kemudian di Bambu Apus Taman Mini Jakarta Timur. Tapi ini baru kita mau mulai karena ini baru diserahkan amanahnya. Kita insya Allah akan bikin di 3 tempat ini tingkat SMU-nya. Jadi insya Allah dengan teknik ini kita terapkan sebagaimana ini di sini Ma'had Asghar Kauni ini jadi laboratorium saya. Maka insya Allah di tempat itu juga kita akan coba untuk anak-anak tingkat SMU. Jadi di 3 tempat itu. Jadi kalau pemirsa ngelihat mereka ini usianya ada yang 13, berapa tadi? 12, ini 9, ini 8, beda-beda nih Mas Amin. Dan tapi mereka semuanya sekelas. Dan ini saya sempat pernah berpikir saya pernah ngobrol sama pakar-pakar parenting di Indonesia ini. Saya bilang Rasulullah SAW di majelisnya, di kelasnya Rasul ada orang yang umurnya selevel Rasul seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Tapi di kelasnya Rasul yang sama itu ada orang yang pangkatnya anaknya Rasul seperti Abdullah ibnu Umar. Tadi Umar tuh bapaknya, anaknya sekelas tuh. Ada lagi orang yang umurnya itu pangkatnya cucunya Rasul seperti Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasul. Usama bin Zaid itu cucunya Rasul, sekelas itu. Maka saya ngomong sama pakar parenting di Indonesia, beberapa orang ini, ada orang yang dari umur 80 tahun sampai orang 3 tahun sekelas itu. Jadi rupanya Masya Allah subhanallah, kan Rasul itu kan kedua kita, uswah kita. Rupanya bisa kita bikin sekolah tanpa klasikal bisa. Dan semua orang semuanya sama penyerapannya. Dan nikmatnya itulah bahwa mereka ini merasakan nikmat bahwa nggak ada perintah untuk menghafalkan. Jadi mereka ngeliat abinya, uminya, yai, nyai dan semua yang ada di sini ikut menghafal. Jadi antusias lah begitu kira-kira. Nah, Sahabat TV yang masya Allah, inilah anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Asghar Kauni yang telah menghafal Al-Quran sekaligus mengetahui maknanya juga. Dan sebentar lagi kita akan tes anak-anak yang ada di sini sejauh mana hafalan mereka tentang Al-Quran dan bagaimana mereka menghafal Al-Quran dan mengetahui maknanya juga. Saya akan mengetes anak-anak ini dalam menghafalkan Al-Quran. Baik Ustaz, saya akan coba mulai. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuzuha zaruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalam Allah kullam tattabi'una kazalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tasudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Maknanya Ayat 14 berarti. Ayat 14. Walillahi. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha. Dia akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki Wa yu'azzibu man yasha. dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Sayaqulul mukhallafuna Akan berkata orang-orang tertinggal, idzan talaqtum jika kalian akan pergi ila maghanima kepada harta rampasan lita'khudhuha untuk mengambilnya, zaruna nattabi'kum maka izinkanlah kami untuk mengikuti kalian. yuriduna Mereka bermaksud ayyubaddilu kalam Allah mengubah kalam Allah. kullan tattabi'una Katakanlah kalian tidak boleh ikut kami. kazalikum qala Allah min qabl Demikianlah perkataan Allah sejak dahulu. fasayaquluna bal tahsudunana Maka mereka berkata, tetapi kalian dengki kepada kami.
bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka tidak memahami agama kecuali sedikit pun. Zalika bi annal ladzina kafaru tabaul batila wa annal ladzina amanu tabaul haqqu mir rabbihim. Kazalika yadribullahu linnasi amsalahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Subhanallah. Ternyata betul-betul mampu Ustaz ya. Maknanya lagi. Mananya lagi ayat 3. Demikian itu karena orang-orang kafir mengikuti kebatilan dan sungguh orang-orang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikian kami telah menjelaskan kepada manusia perumpamaan mereka. Ayat 2-nya. Dan orang-orang beriman dan mengajarkan kebajikan dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan dialah kebenaran dari Tuhan mereka. Kafara anhum sayyi'atihim. Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki kedudukan mereka. Biasa Ustaz. Mungkin metode yang sangat indah sekali nih Ustaz. Boleh ditanya bagaimana merasanya mereka menghafal? Nah iya, si Aris, Juwat, Dapa, dan Hamzah. Terus teknik menghafalnya bagaimana sih kalian ini? Nah kalau Hamzah sendiri, bagaimana perasaannya Hamzah? Senang? Senang saja? Enggak, kenapa bisa senang gitu kalau di sini? Apa yang membuat senang? Pakai gerakan. Nah, Ustaz, di sini kata pakai gerakan. Ustaz. Mungkin biar saya tahu dan pemirsa pun tahu gerakannya seperti apa sih yang dibaca. Siap. Kita baca surah Al-Fat pakai gerakan ya. Mau ayat berapa maunya? Dari ayat 1. Ya. Hah? Dari ayat 1 ya, pakai gerakan ya. Ayat 1 sampai ayat 4. Siap? Siap. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwallazi anzal sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Katanya juga kalau seandainya kita bertanya tentang sesuatu yang maknanya gitu, mereka bisa langsung paham bahwa ini ada di ayat ini. Insya Allah. Mungkin saya coba menanyakan tentang siapa yang tidak menjawab orang yang menyuruh pada Allah. Surat apa itu? Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat Oh, ayat wa mala ayat 32. 32. bunyinya. Wa Amal la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Udah luar biasa. Mungkin tadi bunyi lafaz dengan bahasa Arabnya, sekarang dengan makna Indonesianya. Omalejib artinya Dan siapa yang tidak menyeru menerima kepada
Walaysa bimu'jizin dan dia tidak bisa Dia tidak bisa melepaskan Allah diri di bumi. dan walaysa lahu min duni auliya dan Dan tidak ada baginya penolong. Dan ulaika mereka itu adalah orang-orang dolalim dalam kesesatan yang nyata. Luar biasa sekali Ustaz, anak-anak di sini Ustaz. Itu antum sendiri, perasaan antum sendiri dalam melihat anak-anak yang telah menghafalkan Al-Quran dan berikut makna itu seperti apa Ustaz, perasaan antum? itu membuat hidup jadi terasa lebih hidup lagi itu Amin. Jadi subhanallah, saya termasuk orang yang menyaksikan bahwa firman Allah sungguh-sungguh benar itu. Jadi Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Qur'an untuk mudah untuk diingat. Adakah orang yang mau mengingatnya, menghafalnya? Rupanya menghafal itu nggak perlu pakai stres, jadi amat mudah dan membuat kita ketagihan itu. Jadi kalau pengen tahu gimana ceritanya menghafal Quran ketagihan, datang aja ke pesantren sini. Ntar anak-anak siap ngajarin. Kalau mereka ajarin, orang dewasa pun mereka contohin. Senang. Mungkin nantinya mereka yang akan menjadi generasi penerus juga Ustaz ya. Insya Allah. Nah, pemirsa Wasal TV, inilah anak-anak dari Pondok Pesantren Azkar Kauni yang beralamat di Kampung Cijulang, Cikopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kalau bisa masih penasaran, mau menguji kemampuan mereka dalam menghafalkan Al-Quran, boleh langsung datang ke Pondok Pesantren ini yang dipimpin langsung oleh Ustaz Budi Herido. Ustaz, boleh saya melihat-lihat lingkungan yang ada di sini Ustaz? Boleh, silakan. Mereka sambil bermain, sambil menghafal juga Ustaz ya? Iya, mereka sambil main-main. Sekarang kan kita main games segala macam. Kita main arung jeram pun sambil baca Al-Quran, main paintball, main futsal begitu. Boleh Ustaz? Saya akan coba Siap. melihat dulu Ustaz. Silakan. Mari Ustaz. Ayo. Ayo anak-anak. Jalan. Dan subhanallah, rupanya itu mamanya cerita dengan begitu antusias, papanya itu lagi kelap-kelip tuh matanya sambil antara tidur apa enggak. Itu anak ini nyanyi apaan barusan. Dan rupanya ada ini yang disebut Al-Quran sudah sampai menyentuh hati, tidak hanya jadi hafalan. Saya berbagi ilmu menghafal Quran semua ini sudah datang ke banyak rumah tahfiz, banyak pesantren tahfiz, banyak klub-klub tahfiz Al-Quran. Di mana-mana menghafal itu menjemukan, membosankan dan tidak menarik. Bahkan berapa kali jadi panitia MHQ, kemudian juri MHQ juga nggak menarik sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada tuh tawa, bahagia, canda, dan seperti saat ini semuanya bahagia, girang, dan hati orang tua juga rasanya semuanya bisa melihat. Dan lebih asiknya lagi, ini kita bisa banggakan. Saya juga dapat cerita dari beberapa orang tua bahwa kemana-mana anaknya ditanggap. Salah seorangnya ponakan saya, Farel. Kalau anak lain umur beliau itu ngamennya pakai lagu, dia ngamen pakai ayat Al-Quran itu. Dapat berapa Farel kemarin? Jadi alhamdulillah itu kemana-mana. Dan ada di sini anak santri senior umurnya 18 tahun, hafal 20 juz. Saat itu saya lagi ketemu orang, kemudian ini siapa Ustaz? Oh ini santri senior saya di pesantren. Dia hafal 20 juz di pesantren lain. Dia pilih pindah ke sini karena dia ngerasa nikmat sekali hafal Quran di sini. Maka kemudian ketemu dengan Bapak Abdul Kahfi, ditanya, "Nah, coba bacakan surat Al-Kahfi dari ayat pertama." Itu ketawa nyengir. Tahu kenapa? Karena ini anak hafal 20 juz, lupa 20 juz. Jadi hilang itu, baca surah Kahfi, enggak.
Dan hari ini kita bisa lihat tuh anak-anak kita mau ditanya artinya jawab, mau ditanya ayatnya jawab, mau ditanya angkanya dia tahu. Bahkan yang tadi menariknya, saya takjub, saya bersyukur sama Allah waktu Dafa dikasih, ayo baca surah Al-Fat. Al-Fat tadi ayat 1 sampai 5. Oh, dengan santai Dafa mengatakan mau dari atas mau dari bawah. Itu nggak bakal ketemu di mana-mana itu. Dan alhamdulillah ini jadi laboratorium saya, istri. Jadi saya yang bersyukur. Ini kalimatnya Umi Maya. Jadi beliau ngomong, kita jadi bingung siapa yang harus bersyukur sama Allah. Anak-anak itukah karena diajarkan sama kita, atau kita sekeluarga karena anak-anak itu. Jadi subhanallah, ini luar biasa dahsyatnya. Anak-anak ini memberikan semangat kami sekeluarga menghafal. Dengan menghafal yang anugerah yang Allah kasih, bukan seperti kebanyakan. Jadi hafalan Al-Quran itu bukan mantra, bukan yang diulang-ulang dan membosankan, tapi setiap kali dibaca menyentuh perasaan, menjadi akhlak dan menjadi karakter. Dan subhanallah, ini berkah yang gak habis-habis. Saya sampaikan kepada keluarga semua. Saya menganggap ini semuanya keluarga. Saudara kandung saya, keluarga besar saya, itu tiba-tiba menjadi keluarga Quran karena keberkahan Al-Quran. Jadi ayo, jadi semua keluarga kita jadi keluarga Al-Quran. Dan saya sudah tanya satu-satu anak-anak. Nah, nanti umur 15 tahun kalian harus pindah dari sini. Iman, Haris, siapa lagi yang jawab? Ridho, Sadat, nggak mau mau di sini aja. Kebayang nggak tuh Pak? Mas Zubri, anaknya nggak mau pulang. Jadi Masya Allah, seperti ini, seperti Allah bikin barisan muslimin, para ahli Quran lagi, dan hidupnya kayaknya nggak mau jauh dari Al-Quran. Kalau di pesantren saya dulu, waktu pesantren, kalau diumumin tanggal libur, kita girangnya luar biasa. Di sini udah disuruh pulang, masih aja ada yang nggak mau pulang. Jadi Masya Allah, nggak mau pulang, masih tetap di sini. Dan Insya Allah, jadi rupanya ini perlu disebarkan kemana-mana. Kalian jadilah laboratorium saya, bahwa menghafal Quran itu indah, menakjubkan, menyenangkan, semudah tersenyum, bukan katanya. Jadi di mana-mana ini sekarang ada dari TV mana ini, Mas? Wisal TV. Tuh, dari TV, Wisal TV. Pengen tahu Ustadz, boleh nggak ngeliput acara bagaimana Ustadz ngajarin saya? Oh, kebetulan besok ada acara, saya bilang. Datang ngeliput, lihat anak-anak kita. Jadi hal yang nggak masuk akal. Dan nanti insya Allah ini kita akan buka yang SMA di Beji, Ustadz Hilal yang pimpin sama. Dan ini yang saya rasakan. Jadi anak-anak kita insya Allah, kalau memang mereka nantinya pengen jadi barisan ahli Quran, pengen hidup seperti cara hidupnya abinya, uminya, yainya yang ada di sini, nanti insya Allah. Jadi kalau semakin banyak orang-orang kirim, Allah kirim tempat-tempat tahfiz baru, kalian nanti semuanya akan jadi yainya. Kalian akan jadi pengasuh, mimpin pesantren di mana-mana. Dan alhamdulillah ini rezeki nggak putus-putus. Seorang wali murid di sini pernah nanya, Ustadz, beneran nggak bayaran di sini? Enggak. Bulannya Ustadz? Enggak. Terus dari mana Ustadz? Dari Allah. Jadi seolah masih nggak percaya sama saya bahwa Ustadz bayar semua? Enggak. Jadi uang itu dari mana-mana, nggak pernah kepikir saya. Jadi uangnya ngalir, nggak pernah putus-putus. Allah kasih. Ini suasana yang ada di lingkungan pesantren Askar ini, Ustadz ya? Bunga-bunganya. Ini alhamdulillah sekitar 8.000 meter. Dan ini memang kita pengen tidak dibangun apa-apa ini Mas Amin. Tapi kita jadikan kebun yang kira-kira ini kan anak-anak tanam sendiri ini. Ada kangkung, ada selada, ada bayam merah. Jadi kira-kira ini mencukupi kebutuhan kita sendiri. Buah-buahan juga kita tanam. Tapi ini langsung nembus semua, Ustadz. Masih kecil cuma udah berbuah, Ustadz. Iya, ini disebut nih kalau dalam Subhanallah. surah Ar-Rahman wajanal jannataini, dan itu buahnya dideketin dan tinggal metik begitu. Subhanallah. Nah, itu ada paya itu nggak nyampe 1 meter udah gede-gede buahnya, tinggal dipetik.
Padahal masih tubuhnya masih kurus tapi mampu. Ya, alhamdulillah ini berkahnya. Ini kan konsepnya itu ya. Surat 22, surah Al-Hajj ayat 18. Bahwa semesta alam ini sujud pada Allah. Ya. Dan matahari, rembulan segala macam, mereka yang memberi yang terbaik pada hamba Allah yang namanya manusia. Kalau manusianya taat sama Allah, kemudian memperbaiki ibadah, apalagi ngafal Quran, mereka tambah giat lagi nih memberi yang terbaik buat si hamba Allah itu. Di sana sedang pada outbound Ustaz ya? Itu anak-anak tuh lagi pada naik-naik, nanti kita lihat situ. Iya Ustaz. Sambil menghafal, sambil bermain outbound juga. Dan asiknya kita bisa praktekkan bagaimana murojaah dengan game. Iya. Jadi mereka bakal seru, nanti kita lihat ya. Iya. Salah satu outbound yang ada di sini Ustaz ya? Atau mungkin ada game yang sering dimainkan di pesantren Askari ini? Iya, sambil kita murojaah kita juga biasa main game. Jadi dengan game itu anak-anak tanpa rasa mereka disuruh ngulang-ngulang dengan banyak sekali dan mereka akhirnya kecanduan, kesenangan. Boleh tahu Ustaz gamenya seperti apa? Boleh, kita panggil anak-anak ya. Iya baik Ustaz. Anak-anak, yuk kita main game. Kita mulai bikin game ya. Sekarang berhitung. Siap berhitung? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Udah, 15 anak. Sekarang kita bikin game angka 3. Yang dapat Bisa 1, angka 2, 3, yang dapat angka 3 ngucap ayat. Ya. Jadi misalnya ini 1 bilang. surat apa Bi? 2. Nah, ini ayat langsung dari ayat 16. Walaqad khalaqnal insana Dari ayat berapa? wa na'la ya. Wa na'lamu ma terus Baca ayatnya. dibaca ayatnya. Terus ini berapa jadinya? 4 ini 5. Yang ini 6 nggak boleh. Ayat lagi ya. Ayat 17. 6 baca. Ayat 17. Jadi setiap kelipatan 3 Ustaz ya? Setiap kelipatan 3. Subhanallah. Anak-anak paham nggak? Kalau nggak bisa keluar push up 10 kali. Sampai tersisa Ustaz ya? Mulu. Ya. Seru. Oke, siap? Sudah paham belum? Kita coba ya. Coba. Yuk, 1. 1, 2. Walaqad. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. 1. Belum selesai. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi menarik sekali untuk dibuat game-game seperti ini Ustaz ya? Insyaallah. Dan hampir setiap hari kita murojaahnya pakai game. Pemirsa, inilah salah satu contoh cara metode menghafalkan Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran ternyata mudah dan menyenangkan, semudah tersenyum. Betul Ustaz? Betul. Dan mereka semuanya pasti akan meneriakkan satu yel-yel. Kita akan lihat bagaimana mereka antusiasnya menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Sekali lagi, menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Nah pemirsa, inilah pondok pesantren Askar Kauni yang telah menjadikan anak didiknya penghafal Quran sekaligus mengetahui maknanya. Saya Aminullah, Wasal TV, Mozaik Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Dadah.